Di video sebelumnya kita diperlihatkan scene yang terkejut ketika Seni membawakan sosok monster serigala suci untuk menarik kereta. Ya, untungnya si monster serigala bisa berubah wujud menjadi ukuran kecil. Alhasil mereka langsung berangkat menuju wilayah Penrith untuk bertemu dengan Girat. Lalu ketika di perjalanan, Seni menyuruh Tiera untuk membuat kontrak dengan si monster serigala dengan tujuan agar Tiera mendapatkan perlindungan. Dan singkat cerita, Sin dan kawan-kawannya langsung disambut ketika sudah sampai di wilayah Penrith, bahkan langsung dipertemukan dengan Girat di ruang pribadinya. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Har 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 harau rau 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 rau. Nah, di sini Sin dan Girat saling tidak menyangka masih bisa hidup hingga sekarang setelah 500 tahun berlalu. Lantas Girat memperkenalkan raja baru di wilayah ini bernama Wolfgang, dan yang cewek itu merupakan putrinya bernama Kouran. Dan dua ajudan Girat yang bermuka kura-kura ini bernama Rajimdok, sedangkan yang bermuka gajah bernama Panku. Ya, intinya di sini Girat banyak bercanda dengan Sin agar suasana biar tidak tegang. Itu karena ras manusia tertinggi di dunia ini dianggap sebagai sosok legendaris yang ditakuti dan dihormati. Nah, setelah itu Sin dan Girat saling bercerita tentang masa lalunya ketika pada saat masih bertarung bersama di zaman 500 tahun yang lalu, yang dimana Sin dan Girat selalu berlomba mengalahkan monster sebanyak mungkin. Tapi ketika akan bercerita perihal proses pembangunan negeri ini, Girat kesal karena Seni sudah cerita duluan pada Sin. Tadinya mah mau pamer gitu, tapi nggak jadi deh. Nah, di sini Seni menegaskan bahwa dirinya hanya bercerita mengenai faktanya karena ia tahu pastinya Girat akan melebih-lebihkan ceritanya. Waduh. Alhasil sebagai gantinya Sin bercerita panjang mengenai kejadian kenapa Sin menghilang selama ini hingga sore hari. Ya, di sini Girat akhirnya paham, pantas saja dicari kemana-mana Sin tidak ditemukan. Lantas kini Girat ingin membicarakan topik utamanya, kenapa Sin diundang datang ke sini, yaitu umur Girat yang sudah tidak lama lagi alias sebentar lagi akan mati. Ya, di sini Girat merasakan ada sesuatu yang janggal di dalam tubuhnya, yang dimana waktu yang terhenti kini terasa sudah berjalan lagi. Lebih jelasnya, pada umumnya ras Beast memiliki umur 150 tahun dan ketika Sin menghilang waktu seakan berhenti hingga membuat Girat bisa hidup selama 500 tahun. Lalu ketika Sin muncul kembali, waktu jadi terasa berjalan lagi, yang dimana dalam waktu kurang dari 1 bulan Girat akan mati. Maka dari itu saat ini sebelum kematian datang, Girat meminta satu permintaan yang merupakan impiannya sejak lama, yaitu berduel dengan Sin. Ya, di sini Sin sadar bahwa permintaan Girat nampak seperti ingin mati sebagai petarung. Nah, di sini Girat menjelaskan bahwa kedua ajudannya sudah tahu mengenai impiannya itu alias memahami keinginan Girat. Ternyata Pan dan Raji merupakan teman seperjuangan ketika Sin menghilang. Makanya tak heran mereka berdua memahami Girat tanpa harus diberitahu. Dan di sini Girat telah melakukan tugas akhir yang dimana negeri ini sudah dipimpin oleh Wolfgang. Bahkan sudah ada penerus selanjutnya yang memumpuni. Itu artinya keinginan terakhir Girat hanyalah berduel dengan Sin. Singkat cerita, malam harinya Girat terus terang mengungkapkan soal kematiannya yang akan segera datang karena usia. Dan di akhir kematiannya, Girat ingin berduel dengan ras manusia tertinggi alias Sin. Ya, bagi para pria mereka mengerti dengan keinginan Girat. Namun bagi Kouran, ini jelas aneh karena Girat terlihat tenang meski kematian akan datang. Sontaklah Girat menegaskan bahwa dirinya sudah hidup sangat lama di luar usia pada umumnya. Dan Girat sudah cukup pengalaman bisa melihat teman-teman yang gugur, bisa melihat anak-anaknya, bahkan bisa menyaksikan cucu-cucunya yang tumbuh besar. Dan Girat hanya ingin Kouran menyaksikan keinginan terakhirnya. Dan Kouran akan menemukan jawaban kenapa Girat hidup sampai sekarang. Alhasil kini Kouran mulai paham dan menerima situasi ini. Dan duel itu akan dilakukan minggu depan. 全員で見届けよ。最大の戦いだ。我が最後にして。はっ
Nah, malam harinya Shin melamun kenapa baru bertemu malah mengajak duel. Dan di sini Yu-Yu-Ha merasakan Shin yang sedang bersedih. Sementara itu di sisi lain Girat juga sedang melamun. Lebih jelasnya melamunkan suatu penyesalan terberat di dalam hidupnya, yaitu hilangnya Shin. Yang dimana dunia ini terasa hampa jika tidak ada Shin. Itu karena keinginan satu-satunya tidak akan pernah terkabul. Makanya saat ini Girat sangat berterima kasih pada Shin yang telah kembali sebelum kematiannya datang. にとって憧れだった。感謝するぞ、シン。 Singkat cerita, pagi harinya Shin dibangunkan oleh Yu-Yu-Ha dan langsung mukbang bersama dengan yang lainnya. Setelah itu karena senjata milik Girat sudah usang, Shin menunjukkan toko kuil bulannya dan seperti biasa dalam sekejap senjata milik Girat langsung diperbaiki. Jelas pada heranlah semuanya. Dan singkat cerita di suatu malam, 1 hari sebelum duel terjadi, Shin memberikan senjata Girat yang kini sudah disempurnakan. Nah, di sini Girat ingin bertanya suatu hal yang penting menyangkut perihal seni, yaitu apakah Shin akan pulang ke dunia asal meninggalkan seni? Sejenak Shin langsung terdiam sambil mengingat kenangan bersama seni, dan dengan tegasnya Shin menjawab bahwa dirinya akan pulang. Ya, meski jawaban tersebut sangat menyayat hati, Girat tetap menghargai jawaban Shin karena pastinya Shin juga memiliki alasan tersendiri. Tapi jujur saja Shin berharap semuanya bisa masih hidup dan bisa bahagia bersama meski itu sangat mustahil. 楽しみにしているぞ。 Singkat cerita, esok harinya Girat dan semuanya mulai berangkat menuju hutan tempat duel menggunakan kereta milik Shin. Dan di sini Girat terlihat sangat bersemangat. Setelah sampai, sebelum bertarung, Shin meminta Seni untuk menjaga yang lainnya bila terjadi serangan yang nyasar. Dan Tiera hanya bisa memberikan semangat pada Shin. Sementara itu Girat diberi semangat oleh Wolfgang, dan Wolfgang di sini mengungkapkan bahwa dirinya takkan pernah melupakan ajaran dari raja pertama. Sedangkan Kouran mengungkapkan bahwa dirinya berjanji akan menjadi pejuang penerus yang layak. Lalu setelah itu Shin dan Girat pun langsung turun dari tebing untuk melakukan duel. Kouran yang terlihat sedih ditenangkan oleh Wolfgang bahwa kita harus menyaksikan pertarungan mereka hingga akhir. 準備は Ya, para penonton yang menonton begitu terkejut melihat pertarungan mereka berdua yang terlalu edan. Tapi menurut Seni, hal itu barulah pemanasan alias belum serius. Nah, di sini Girat benar-benar mengagumi Shin yang hingga saat ini masih belum tumpul. Maka dari itu, Girat akan menunjukkan seluruh kemampuannya di sini. Sontaklah Girat berubah wujud menjadi serigala. Sebelum lanjut bertarung, Girat teringat perkataan Shin semalam yang dimana Shin tidak akan menggunakan gelar yang didapat dari bos akhir. Ya, di sini Girat sadar bahwa dirinya akan kalah dalam sekejap. Namun meski begitu, Girat akan menunjukkan seluruh kemampuannya di dalam duel terakhir ini, dan Girat akan berusaha mencapai kekuatan Shin. Ya, di sini Shin berhasil menangkis serangan dari Girat. Tapi tiba-tiba Girat sudah berada di belakang dan kembali menyerang dengan beberapa teknik jarak dekat. Dan di sini Shin benar-benar kerepotan hingga harus menghindar meloncat ke udara. Karena Girat terlihat serius, Shin akan menghargainya dengan setengah kekuatannya. Tapi di sini Shin kalah, yang dimana pedangnya itu langsung hancur. Namun sayang ketika Girat akan melanjutkan serangan, tubuhnya sudah tidak sanggup lagi bergerak. Ya, di sini Girat sadar bahwa inilah akhir dari usianya, dan di sini Girat sangat senang bisa berhasil mencapai kekuatan Shin. Lantas Girat meminta hadiah terakhir dari Shin, yaitu ingin ditunjukkan kekuatan penuh milik Shin. Karena di sini Girat sadar bahwa sedari tadi Shin belum menunjukkan kekuatan aslinya. Alhasil demi menghargai Girat, Shin langsung menunjukkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Jirato, Sarabada. Singkat cerita, kini Girat digendong dalam keadaan sudah wafat. Ya, di sini Shin meminta semuanya untuk mengangkat kepala, lalu menegaskan bahwa Girat sudah berhasil mencapai ras manusia tertinggi. Ya, meski suasana hati sangat teramat sedih, namun semuanya juga merasa lega karena Girat mati dengan tersenyum, alias mati dalam keadaan tanpa penyesalan apapun.
Maka dari itu, semuanya tidak boleh menunjukkan wajah sedih agar senyum Girat tidak luntur. Dan singkat cerita, ketika akan dimakamkan, seluruh penduduk Penrith tidak kuasa menahan tangisnya. Sementara Wolfgang dan Kouran tetap tabah dan tetap memberikan rasa hormat. Malam harinya ketika Shin melamun sendirian, Seni datang menghampiri dan langsung memeluk karena Seni tahu isi hati Shin yang sebenarnya. Maka dari itu Seni mengizinkan Shin untuk melakukan apapun saat ini, termasuk menangislah dan ungkapkanlah kesedihan Shin. 泣いてください。 マが死ぬのはきついな。 Di kemudian hari, Shin dan kawan-kawan mulai menjelajah kota di wilayah Penrith ini. Di sini Tiara dan Seni sudah siap dengan cosplay kelincinya biar mudah berbaur gitu ya dengan penduduk ras bis. Tapi Seni terlihat malu-malu tuh pengen dipuji. Cantik gak? Cocok gak? Jelas cantik lah, penonton suka loh. Ahiu. シュバイドに会いにあんな師匠初めて見たわ。 Nah, ternyata tujuan Shin di sini ingin bertemu dengan karakter pendukung lainnya yang pernah hadir di upacara pemakaman Girat semalam, yaitu Swade dari ras High Dragnil, perwakilan kerajaan Naga Klimon. Singkat cerita, Shin dan kawan-kawan telah tiba di depan rumah penginapan para perwakilan tiap negara. Nah, sambil berjalan karena Shin bertanya, Seni memberitahu bahwa Swade pernah menjadi Raja Naga. Namun saat ini, ia sudah tidak terikat lagi dengan kerajaan. Itu karena Swade hanyalah sebagai raja pengganti sementara dikarenakan raja generasi kedua sedang terluka parah. Singkat cerita lagi, Swade pun datang ke ruangan. Awalnya mereka canggung gitu ya, tapi ketika anak buah Swade telah pergi, sontak Swade langsung berlutut di hadapan Shin dan mengungkapkan bahwa ia akan kembali menjadi tombak bagi Shin. Jelaslah Shin merasa nggak enak gitu. Langsung menyuruh Swade untuk bersikap biasa saja dan menganggap pertemuan ini hanyalah sekedar reuni. Tiba-tiba Swade bertanya kenapa Seni memakai pakaian seperti itu. Seni bilang ini baju favorit Shin loh. Jelas malulah itu si Shin, soalnya takut jadi salah paham gitu. Nah, di sini awalnya Shin membahas kematian Girat sebagai pejuang sejati, dan setelah itu Shin memberitahu bahwa dirinya akan menuju Tanah Suci. Karena Swade akan ikut, Swade akan kembali dulu ke Klimon, lalu Swade akan datang menyusul. Nah, karena nggak ada lagi yang harus dibahas, Shin pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Shin memberikan tombak Kirana Padu milik Swade. Ya, menurut Swade, tombak ini jadi terasa luar biasa, lebih jelasnya memiliki kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Sontaklah Shin memberitahu bahwa kontrol mana yang ia miliki saat ini jadi semakin stabil. Makanya performa milik Shin saat ini naik hingga 50%. からさらに性能が上がっているというのか。 Nah, karena Shin ingin naik ke peringkat C, Shin mengambil misi di guild kota ini, dan Shin mengambil misi pembasmian para goblin. Tapi Koure pengen ikut itu karena saat ini ia sedang nganggur, sekalian mau memastikan pemulihan hutan Raulah akibat duel Shin dan Girat. Alhasil Koure dibolehkan untuk ikut, dan singkat cerita mereka mulai memburu goblin di hutan Raulah. Setelah itu, semuanya mulai mengecek pertumbuhan pohon yang ada di sini. Koure menyarankan untuk mencabut tanaman aneh yang tumbuh di hutan ini. Singkat cerita, Shin kembali ke guild melaporkan hasil buruannya. Tiba-tiba si resepsionis memberikan titipan surat untuk Shin dari Barlu, ketua guild Baileric. Jelas di sini Shin heran, ada apa ya? Kok tiba-tiba dipanggil ke istana? Ya, menurut Shin dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi ketika teringat pedang yang terlempar, Shin jadi panik dan akan menunda pertemuannya hingga naik rank dulu. Sontaklah Seni dan Tiara akan ikut menemani Shin. Sedangkan Koure tidak bisa ikut karena sibuk kerja dan tidak boleh meninggalkan negaranya. Nah, sebelum kembali ke kota Baileric, malam-malam Shin menemui Wolfgang. Ternyata keperluan Shin di sini hanya ingin memberikan peninggalan senjata milik Girat untuknya. Ya, di sini Wolfgang cukup terkejut karena setahunya senjata tersebut telah rusak sejak lama. Dan ternyata Shin adalah pembuatnya dan saat ini sudah diperbaiki, malah telah disempurnakan, bahkan telah disetting agar bisa digunakan oleh Wolfgang dan keluarganya sesuai kehendak Wolfgang. Singkat cerita, esok paginya Shin dan kawan-kawan pamit pergi. Karena tidak mau berlama-lama, kali ini Shin menggunakan batu kristal teleportasi. Dan hanya dalam sekejap Shin sudah sampai di sebuah hutan dekat kota Baileric.
Tapi di sini Shin menemukan sejumlah pasukan yang sedang mengawasi. Untungnya Shin menggunakan skill penyembunyian. Alhasil keberadaan mereka bertiga ini tidak ketahuan. Ya, menurut Seni, para pasukan kerajaan itu pastinya sedang berharap kuil bulan muncul lagi. Yang dimana orang-orang di sini memang sudah lupa bahwa kuil bulan itu merupakan bangunan portable sejak lama. Tiba-tiba Seni malah takut Shin akan hilang. Jadi malulah dia. またそういう日が来るかもしれないと杞憂ですよね。 Ya, di sini Shin memahami perasaan Seni, tapi Shin di sini jadi bingung. Lantas Tiara mengungkapkan bahwa seorang App yang berumur panjang, kehilangan tuh merupakan sebuah penyiksaan, berbeda dengan menunggu. Intinya, lebih baik menunggu meski tidak pasti daripada benar-benar kehilangan. Makin bingunglah itu si Shin. Tapi di sini Tiara malah menyindir Shin yang nampak nyaman kalau serius. Sontaklah Seni menegaskan bahwa Shin itu selalu serius kalau menyangkut hal-hal yang aneh. Hah? Positif. Ya, lanjut. Nah, ketika berada di guild seperti biasa, si kembar Selika menyambut Shin dengan hangat. Nah, di sini mereka tidak merasa aneh jika Shin dipanggil oleh pihak kerajaan, karena Shin bukanlah petualang biasa. Dan lagi-lagi Selika nampak judes melihat Shin yang selalu bawa ciwi cantik alias banyak ciwinya gitu. Sontaklah Shin membantah bahwa ia juga punya kenalan cowok, contohnya Wilhelm, bahkan pernah mengerjakan misi bersama-sama gitu. Langsung pada kagetlah semuanya. Itu karena Wilhelm merupakan petualang peringkat S terkenal kejam dan selalu mengerjakan misi sendirian. Ya, intinya mah aneh weh. Tapi menurut Shin, pendapat semua orang di sini tuh salah paham mengenai Wilhelm. Padahal Wilhelm tuh orangnya baik loh, cuman agak-agak wibu gitu. Wibu! Nah, lalu tak lama kemudian Shin diizinkan masuk ke sebuah ruangan khusus. Lantas Barluk memperkenalkan seorang penyihir bernama Arad Roy. Ya, Arad di sini merupakan seorang penilai. Nah, ketika Shin bertanya apa alasan kerajaan memanggil dirinya, Arad malah balik bertanya apakah Shin tahu soal pedang yang terbang hingga ke kamar putri kedua kerajaan Baileric. Ya, pokoknya mah kejadian itu menyebabkan kehebohan besar di dalam kerajaan. Itu karena pedang yang menancap merupakan pedang setingkat legenda. Dan waktu kejadian itu bertepatan dengan Shin yang telah mengalahkan Skull Pass berlevel tinggi. Jelas panik lah itu si Shin, gak bisa bohong lagi. Nah, di sini Rad menjelaskan bahwa dirinya telah menyelidiki pedang tersebut dan yang ia temukan ada tersisa mana yang sama dengan batu permata Skull Pass yang dikalahkan Shin. Ya, intinya mah mereka yakin bahwa Shin lah yang telah melemparkan pedang tersebut dan perlu diketahui yang memanggil Shin ke sini adalah putri kedua bernama Rione. Dengan alasan karena tertarik insiden ini. Tapi Shin malah panik karena takutnya dihukum gitu. Jelas bukanlah. Nah, di sini Barluk kembali menjelaskan bahwa Rione pernah memburu Skull Pass. Dengan pengalamannya itu, ia meyakini bahwa Shin tidak sempat menahan diri alias kelepasan. Tapi di sini Shin jadi tambah bingung. Terus apa tuh kenapa Shin dipanggil? ばかりじゃからの。 Nah, setelah itu Shin kembali berkumpul dengan para Ciwi, lalu menceritakan pembicaraan yang tadi. Menurut Seni, pasti kerajaan berencana akan merekrut Shin, atau bisa jadi menyarankan pernikahan dengan bangsawan penting. Bener juga tuh. Ya, intinya menurut Seni, tiap negara saat ini sering bertindak agresif untuk memperkuat kerajaannya. Karena Shin begitu melas, Seni menyarankan bahwa Shin bisa menolak perekrutan dengan alasan tidak bisa meninggalkan party. Lalu untuk soal pernikahan, Shin bisa menolak dengan alasan sudah memiliki tunangan yaitu Seni atau bisa jadi Tiara. Jadi malulah itu si Tiara. Lah ini si Yujuha malah ikut-ikutan mau jadi tunangan Shin. Jelas gak boleh lah. Kalau begitu nanti si Shin bakalan ditangkap FBI dong. Ya di sini Shin mencoba menjelaskan bahwa ini semua cuman pura-pura loh, bukan beneran. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Lah ini si Yujuha malah nanya, jadi nggak jadi kawin gitu sama si Seni. Jelas pada malu lah semuanya. とりあえず落ち着きましょう。 Esok hari pagi pun tiba. Shin datang ke kerajaan seorang diri mengenakan seragam yang rapi. Di sini Shin langsung disambut Gadras dan langsung diantar menuju ruangan Rione. Lantas Shin iseng mengecek level Gadras yang ternyata merupakan salah satu pasukan terkuat di kerajaan ini berlevel 188. Nah, ketika bertemu dengan Putri Rione, Shin agak terkejut gitu ya karena Rione di sini cukup frontal, bro. Bilang gak usah manggil putri dan gak usah bersikap formal gitu ya, hanya karena dirinya dari keluarga kerajaan. Sontaklah Rione langsung menunjukkan pedang yang terlempar sampai ke kamarnya. Di sini Shin berkata jujur bahwa pedang tersebut memang benar milik Skull Pass yang ia kalahkan dan pedang Shin hancur ketika beradu pedang dengan pedang tersebut. Tiba-tiba Rione bilang bahwa Shin sangat berbeda. Waduh, beda apanya tuh? Ya, menurut Rione, biasanya petualang yang baru muncul tuh merupakan orang yang terpilih dan ketika dianggap kuat pasti akan dipanggil oleh kerajaan. Di saat itulah biasanya orang yang dipanggil akan merencanakan pembunuhan. Intinya masih Shin dicurigai gitu ya. Tapi menurut insting Rione, Shin adalah orang yang aman.
Ya, menurut Shin, istrinya Rione itu terlihat konyol karena beranggapan tanpa bukti gitu. Lantas Gadras menjelaskan bahwa Shin dianggap aman karena memiliki surat rekomendasi. Rione pun menjelaskan bahwa Seni takkan mungkin memberikan surat tersebut pada orang-orang yang berencana akan melakukan pembunuhan. Oh begitu ya, kukira insting beneran. Nah, kali ini Rione akan masuk ke pembahasan topik utama. Jelas di sini Shin panik karena ia sudah mengira akan diajak nikah. Tapi nyatanya bukan. Yang ada Shin malah diajak duel. 私と勝負してほしい Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan ada bapak-bapak sedang diikuti oleh sosok bayangan Don. Ya segitu dulu bro ceritanya. Waduh nanggung banget nih episode kali ini ya. Jadi greget deh. Iya bang, bener greget sama si Rione bang. Ya bener bro. Loh bentar. Apanya? Ya itu bang, melonnya kan bang. Bukan mutak. Yang greget tuh mereka bakalan duel jadi penasaran gitu. Halah bang, halah. Diam. Lu merusak nama baik gue bro. Nanti gue dikiranya pecinta melon sat. Ya nggak apa-apa lah bang, kan melon tuh buah bang. Salahnya apa bang? Oh iya ya. Berarti pikiran abang aja yang negatif bang. Enggak gitu. Dah. Lah bang, yang nutup video siapa bang? Bodoh amat. Ya begitulah pemirsa, terima kasih telah menonton Sayonara Goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Rau. Berisik.